Teman, perkenalkan nama saya Metrolius Saluhu, NIM 2322011154. Jadi saya akan mencoba menjelaskan tentang tugas dari mata kuliah riset operasi. Baik, teman-teman, saya akan menjelaskan tentang metode penyelesaian simplex. Yang dimana artinya metode simplex ini adalah metode yang digunakan untuk menyelesaikan program linear dalam 3 variabel atau lebih. Biasanya untuk memaksimumkan keuntungan atau meminimumkan biaya. Jika variabel hanya 2, bisa dengan grafik, tapi jika lebih dari 2 harus menggunakan tabel simplex. Oke, langsung saja pada studi kasusnya, yang dimana Z 40x1 ditambah 20x2 ditambah 30x3. Kemudian dengan batasan yang pertama 4x1 ditambah 2x2 ditambah 3x3 kurang dari atau sama dengan 2400. Kemudian yang kedua 3x1 ditambah 5x2 ditambah 2x3 kurang dari atau sama dengan 3000. Kemudian yang ketiga 2x1 ditambah 3x2 ditambah 4x3 kurang dari atau sama dengan 2000. Jadi langkah-langkahnya, yang pertama teman-teman, ini langkah yang pertama yaitu karena metode simplex ini memakai bentuk persamaan, maka fungsi tujuan dibuat. Yang ini ya, fungsi tujuan yang dibuat, yang dimana Z sama dengan 40x1 ditambah 20x2 ditambah 30x3. Jadi diubah menjadi Z sama dengan 40x1 dikurang 20x2 dikurang 30x3 sama dengan 0. Yang artinya angka yang di baris Z nanti adalah dibalikan dari koefisien fungsi tujuan atau negatif untuk kasus maksimasi. Oke, itu ya yang tahap pertama. Kemudian tahap yang kedua teman-teman, yaitu karena semua tandanya ini dari atas tadi lebih kecil dari atau lebih kecil, jadi maka ditambahkan variabel slack. Yang variabel slack itu ini di dalam teman-teman S1, yang E1 ini, yang ada E1 ini teman-teman. Jadi menjadi 4x1 ditambah 2x2 ditambah 3x3 ditambah E1. Dan yang tanda lebih kecil tadi akan diubah menjadi sama dengan. Begitu juga dengan yang keduanya, diubah 3x1 menjadi 5x2 ditambah 2x3 ditambah S1, dan tandanya juga sudah diubah menjadi sama dengan. Kemudian yang ketiganya 2x1 tambah 3x2 ditambah 4x3 ditambah dengan S1 sama dengan 2000. Jadi yang artinya pada tahap kedua ini adalah menunjukkan variabel slack
kapasitas sisa. Kemudian teman-teman tahap dari sini, kemudian yang nilainya X1, contohnya kayak gini X1, maka akan dikasih di kolom X1, dan yang X2 maka akan dikasih di kolom X2. Gitu juga seterusnya teman-teman ya. Kemudian pada tahap keempat, yaitu menentukan kolom kunci atau pivot kolom, yang dimana lihat baris Z, pilih angka paling negatif. Angka negatif terbesar adalah ini. Yang angka negatif ini adalah teman-teman di antara 40, 20, dan 30 adalah yang 40. Oke, jadi itu kolom X1 atau kolom kunci. Kemudian yang tahap kelima adalah menentukan baris kunci atau pivot row yang menggunakan rumus indeks sama dengan nilai kanan dibagi dengan angka pada kolom kunci. Jadi contohnya ini yang di S1 sama dengan ini adalah hasilnya, nilai kanannya adalah 2400 dan dibagi menjadi 4. Yang S1-nya adalah 4. Yang yang terdapat pada kolom kunci. Jadi sama dengan 600. S2-nya 3000 per 3 sama dengan 1000. Ini teman-teman. Kemudian S3 2000, nilai kanannya adalah 2000 dan dibagi menjadi 2. Pada kolom kunci adalah 2 menjadi 1000. Ini teman-teman, 1000. Kemudian jadi angka kuncinya adalah teman-teman ini 4. Kemudian masuk pada tahap ketujuh, yaitu membuat baris baru kunci. Ya, membuat baris baru kunci ini adalah teman-teman yang pertama tadi itu kita sudah mendapatkan angka kunci 4. Angka kunci 4, dan kita akan mencari berapa kolom S1-nya. Ya, cara mengerjakan kolom S1 ini teman-teman, itu adalah X1 sama dengan 4/4 sama dengan 1. Ya. Kemudian X2 2/4 sama dengan 0,5. Kemudian X3 3/4 sama dengan 0,75. Nilai kanannya 2400 sama dengan 4. 2400 dibagi dengan 4 jadi 600. Jadi ini teman-teman. Tahap ke-8 yaitu mengubah baris lain agar X1 menjadi 0. Ya, menggunakan rumus baris baru dengan baris lama. Baris baru sama dengan baris lama dikurang dengan angka kolom kunci X, nilai baru kunci. Baik, kemudian masuk pada tahap ke-9, yaitu memasukkan nilai-nilai tersebut ke dalam tabel simplex yang baru. Jadi nilai yang kita sudah dapatkan di sini teman-teman, dari sini di sini dan di sini
kita akan masukkan pada tabel yang di sini. Jadi dan sekalian kita akan mengecek apakah baris Z ini masih ada angka negatif, dan ternyata masih ada angka negatif, teman-teman, adalah 5 ya. Dan itu harus diubah menjadi positif, teman-teman. Jadi kita selesaikan ini, kita ubah menjadi positif. Jadi tahap pengerjaannya seperti begini, teman-teman. Menentukan baris kunci S3. Jadi yang tahap terakhirnya adalah yang S3-nya, teman-teman, menggunakan rumus seperti sebelumnya sehingga akhirnya memperoleh akhir seperti begini, teman-teman. Jadi variabel dasar yang menjadi pivot adalah X1, X2 atau 3, sehingga X1 itu adalah 330. Kemudian yang X2-nya 1440 dan X3 320. Jadi nilai fungsi tujuan maksimum itu adalah 20.800 ya, teman-teman. Dan yang S1-nya 330 unit dan 1440 unit untuk X2 dan 320 untuk unit produk X3. Jadi itu aja, teman-teman, untuk penyelesaian tugas dari riset operasi. Mohon maaf jika ada yang berkesalahan, karena ini juga adalah sebagai tugas kami untuk mahasiswa. Sekian, ya Allah.